Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis penelitian. Penelitian merupakan sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Di sini saya hanya akan menjelaskan 7 jenis penelitian, namun masih banyak lagi jenis penelitian yang lainnya. Langsung saja yang pertama, yaitu penelitian ditinjau dari tujuannya. Penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penelitian eksplorasi, kemudian penelitian deskriptif, dan penelitian analitis atau eksplanasi. Penelitian eksplorasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengangkat topik baru. Tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan atau keadaan saat itu. Yang kedua yaitu penelitian deskriptif. Penelitian ini menggambarkan suatu fenomena sosial. Meskipun informasi tentang masalah ini sudah ada, namun seorang peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih terinci terhadap masalah ini. Yang ketiga yaitu penelitian analitis atau eksplanasi. Penelitian ini menjelaskan mengapa suatu permasalahan itu terjadi. Penelitian ini mencangkup hubungan sebab akibat antar faktor yang didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Yang kedua yaitu penelitian ditinjau dari manfaatnya. Penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu penelitian dasar atau murni, kemudian penelitian terapan. Penelitian dasar merupakan penelitian yang paling mendasar. Penelitian ini didasarkan karena keingintahuan peneliti terhadap ilmu pengetahuan dan bagaimana dunia sosial di sekitarnya. Ia melakukan penelitian ini untuk kepuasan diri sendiri. Kemudian yaitu penelitian terapan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Yang ketiga yaitu penelitian ditinjau dari rentang waktu. Penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu cross-sectional research. Penelitian yang dilakukan terhadap sebagian dari gejala atau populasi pada suatu waktu tertentu yang sifatnya mudah dan murah, tetapi tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Yang kedua yaitu longitudinal research. Penelitian terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan lebih dari sekali. Penelitian ini bersifat rumit dan mahal, namun lebih efektif. Yang ketiga yaitu case study. Case study merupakan penelitian terhadap kasus-kasus tertentu selama rentang waktu yang terbatas. Data-data yang dikumpulkan sangat terperinci dan variatif. Yang keempat, penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Penelitian ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, experimental research. Subjek penelitiannya terbagi dalam 2 atau lebih kelompok dengan kondisi termanipulasi atau perlakuan secara khusus bagi salah satu kelompok agar dapat menyimpulkan berbagai perbedaan reaksi terhadap perlakuan yang berbeda. Kemudian yaitu survei. Survei merupakan penelitian yang mengajukan pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara lisan kepada narasumber yang nantinya akan direkam. Penelitian ini disajikan dalam bentuk presentasi, tabel, dan grafik. Yang ketiga yaitu content analysis. Content analysis merupakan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi dari sumber yang bersifat simbolis, seperti gambar, film, teks, dan lirik lagu. Hasil penelitiannya ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Yang keempat yaitu existing statistik. Penelitian yang menggunakan data statistik yang telah ada dan menyusun kembali data itu dalam bentuk baru sesuai keinginan dari peneliti. Yang kelima yaitu field research.
merupakan penelitian yang dimulai dari kelompok masyarakat, bukan dari permasalahannya. Penelitian ini lebih mengarah kepada kegiatan atau kejadian sehari-hari masyarakat dalam bentuk catatan yang berkala. Yang terakhir yaitu historical comparative research, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data yang menjelaskan aspek-aspek kehidupan sosial dalam bentuk kebudayaan yang berbeda. Penelitian ini menggabungkan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi statistik. Penelitian yang kelima yaitu ditinjau dari bidang yang diteliti. Terbagi menjadi dua, yaitu penelitian sosial dan eksakta. Penelitian sosial merupakan penelitian yang secara khusus meneliti bidang sosial yang meliputi kegiatan ekonomi, pendidikan, hukum, dan bidang lainnya. Kemudian yaitu penelitian eksakta. Penelitian ini khusus meneliti bidang dari eksakta seperti kimia, fisika, biologi, dan lainnya. Yang keenam yaitu penelitian ditinjau dari tempat penelitian. Yang pertama, penelitian lapangan. Biasanya penelitiannya langsung dilakukan di lapangan. Kemudian yaitu penelitian perpustakaan, yaitu penelitian dengan menggunakan literatur seperti buku, artikel, dan jurnal. Kemudian penelitian laboratorium. Biasanya penelitian ini dilakukan di laboratorium yang bersifat eksperimen atau percobaan. Yang ketujuh yaitu penelitian ditinjau dari spesialis bidang atau ilmu. Yang pertama yaitu penelitian komunikasi. Penelitian ini dilaksanakan dalam bidang komunikasi seperti komunikasi massa dan bisnis, kehumasan, periklanan, dan lain-lain. Kemudian yaitu penelitian bisnis. Penelitian yang dilaksanakan dalam bidang bisnis seperti akunting, manajemen, pemasaran, keuangan, dan lainnya. Kemudian ada penelitian hukum, yaitu penelitian yang dilakukan dalam bidang hukum seperti hukum perdata, pidana, tata negara, dan internasional. Kemudian yaitu penelitian pertanian. Penelitian ini dilaksanakan dalam bidang pertanian yang mencangkup seperti bidang agribisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, dan agronomi. Yang terakhir yaitu penelitian ekonomi. Penelitian ini dilaksanakan dalam bidang ekonomi, meliputi ekonomi mikro, makro, dan pembangunan. Baiklah, sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.